Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Mas Sablon Digital. Salam berkreasi. Nah, jadi hari ini ada produksian. Di sini gue mau eksperimen, bukan eksperimen sih. Ini gue baru banget mau nyobain ngeprint sablon DTF yang desainnya agak ngeblok, agak besar, agak ngeblok dan pakai settingan di 720. Untuk desainnya kayak gini, langsung aja ya. Jadi ada yang ngeblok pink kayak gini, terus satu lagi ngeblok hijau kayak gini. Kaosnya hitam. Gue juga belum tahu sih hasilnya kayak gimana nanti. Mungkin nggak bakal 100% kayak gitu sih warnanya kalau menurut gua. Tadi mesin DTF-nya juga udah di maintenance ya seperti biasa, udah di cleaning. Sekarang kita nojol dulu ya. Nah, jadi sebelum gua ngeprint dengan ukuran yang besar, kurang lebih A3, jadi gua bikin dulu yang ukuran kecilnya nih, lagi di print sekitar ukuran 10 sentian lah. Ini udah pakai settingan yang 720 ya, makanya bisa lebih cepet dibandingin yang 1440. Sebentar lagi selesai, nanti kita lihat hasilnya kayak gimana. Oke sih segini, tapi gue penasaran, gue pengen ngeprint mungkin di sebelahnya atau di kertas pet baru untuk ukuran yang 1440. Jadi nanti kita akan bandingin lebih mendekati warna yang sama tuh yang mana gitu. Sebenarnya nggak mungkin sama sih, karena ini filenya kemarin kebetulan belum dirubah ke CMYK ya, masih RGB, jadi dia lebih cerah dibandingkan dengan yang CMYK. Oke, kita coba aja satu lagi ya. Oke, jadi ini gue udah ngeprint beberapa sampel. Jadi tadi gue nyari warna yang samanya itu mainin di, kalau di software Akoripnya itu di colornya ini. Nah, kayaknya ketemunya di sini nih. Colornya 50 dan white-nya di 90. Biasanya kan gua kalau pakai 1440 itu ininya 40, ininya 80. Nah, kalau misalkan turun ke 720, otomatis semua warna kan semua tinta itu konsumsinya kan berkurang karena resolusinya lebih kecil. Nah, makanya gua ngakalinya gimana caranya pekerjaannya lebih cepat menggunakan resolusi 720 tapi tanpa mengurangi kualitas warnanya gitu lah. Makanya gua naikin di warnanya ini jadi 50 dan white-nya di 90%. Kayaknya setiap settingan printer, tinta, dan juga software Akoripnya itu berbeda-beda semua. Nah, ini gue kasih lihat ya. Bentar gue kasih, karena ini belum dikasih powder. Kalau dibalik dia bakal basah. Jadi kita pakai kertas aja. Nah, untuk yang settingan default yang gue merasa cocok secara pribadi adalah ini. Ini 1440 ya. Kelihatan nggak ya? Ini 1440. 1440 yang default yang gue suka ya. Kayak gini yang menurut gue cocok. Kemudian ini 720 yang standar. 720 yang belum gua ubah persenan tintanya, tadi nggak gua rubah. Nah, hasilnya kayak gini, lebih mudanya jauh ya, agak lebih pucat gitu dibandingin yang ini. Gua sanksi sih ini bakal kelihatan di kamera. Secara kasat mata yang gua lihat ini pucat banget dibandingin yang warna yang lagi gua cari yang kayak gini. Terus berikutnya adalah ini yang ketiga, ini settingan 720 juga, cuma tinta warnanya gua naikin ke 80 dan tinta putihnya ke 100. Bisa dilihat juga ini terlalu kontras kalau menurut gua, warnanya terlalu tajam. Agak mirip sih dengan ini, cuma ini lebih terlalu menutup gitu, shadownya itu menutup di bagian kepala sini. Kalau misalkan kalian ngelihat ya, shadownya itu jadi lebih gelap dibandingkan yang ini defaultnya, karena sekali lagi gua ngejar warna yang sama dengan warna ini ya. Terus berikutnya yang keempat, ini yang settingan yang terakhir. Nah, ini jadi pakai settingan warnanya itu, kalau yang ini kan tadi di 80, ini di ini berapa yang terakhir tadi ya? Oh, 50, sorry. Ini 50 warnanya, dan untuk putihnya di 90. Dan menurut gua ini dengan default yang 1440 yang biasa gua bikin itu udah nyaris hampir mirip lah, kurang lebih ya, kayak gitu ya. Jadi gua bakal pakai settingan yang terakhir ini, yang keempat gitu. Jadi kalau gua sih cara cari manualnya sih kayak gitu ya. Sebenarnya ada cara yang lebih efektif dengan cara kalibrasi warna gitu ya, ada mesinnya juga. Cuma karena nggak punya, jadi gue manual aja gini pakai mata. Ya, jadi langsung aja kita sekarang akan print untuk ukuran yang lebih besarnya di ukuran sekitar mungkin A3 kali ya. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Kita langsung aja. Oke, proses printingnya udah dimulai. Semoga tidak ada masalah di tengah jalan. Maksudnya masalah di tengah jalan tuh misalnya gini, lagi ngeprint kayak gini mati lampu. Itu jadi masalah. Terutama kalau misalkan ngeprintnya lagi ngeblok kayak gini ya. Mudah-mudahan enggak lah, jangan. Soalnya dari kemarin juga aman sih, cuaca nggak hujan nggak apa. Ini udah selesai tuh, bisa dibayangkan kalau pakai 1440 ngeblok kayak gini. Wah. Oke, sekarang kita akan lihat hasilnya, warnanya. Wow, mantap ya. Alhamdulillah nggak ada yang bermasalah. Dari decrease-nya juga 2 cukup ternyata. Kayak ini aja nih ada keseret dikit, tapi nggak masalah, nanti itu bisa dipotong. Itu cuma dari besi printheadnya aja kotor biasanya, karena emang harus dibersihin. Oke, tapi untuk warnanya udah dapat, ini udah kena banget sih kalau menurut gua sih ya. Habis ini kita akan potong, kita akan oven
kita panggang seperti biasa. Kita akan terusin lagi ngeprintnya. Prosesnya seperti itu, kayaknya nggak perlu gua kasih lihat di kamera lah ya, bakal membosankan. Nanti aja mungkin pada saat pengepresan dan segala macamnya. Oke. Ini proses pengeleman powder. Bukan, itu pakai tayar kayaknya. Ini bakal pakai tepung lemnya pasti akan banyak ya, karena permukaannya juga lumayan luas yang di print alias ngeblok. Pelan biar nggak kepegang. Oke, ini hup. Bisa Jill. Apa? Settingan 720 tapi warnanya nggak turun. Alhamdulillah. Dikulik-kulik dulu. Iya, dikulik-kulik dulu. Biasanya pucet sendu, ini enggak. Ya, tuh lihatin. Bagus kan? Nggak sendu. Oh, pakainya di sini. Kira aku di PMI. Oh enggak, nyobain di sini dulu, nanti bisa diaplikasiin ke PMI. Ya, jadi penemuan kayak tadi ya, ICC profil manual itu emang bisa didapetin dengan pengalaman. Jadi itu ya bisa sih baca-baca di forum, baca-baca di grup. Cuma kalau gua sih lebih percaya dengan pengalaman sendiri, pengalaman pribadi. Jadi hari ini gue dapat satu ilmu, yaitu untuk apa namanya ya, mempercepat proses produksi tanpa menurunkan kualitas warna atau gambarnya. Terus ilmu yang kedua yang gue dapat hari ini adalah cara ngepres tote bag SponBond. Apa sih ini bahannya? Namanya tote bag Indomaret lah kayak gitu. Ya, SponBond. Jadi ya SponBond. Bocah berisik banget tuh. Hei bocah berisik. Gak apa-apa ya berisik ya. Namanya juga keluarga. Nah, jadi dulu gua nggak pede nih ngepres tote bag kayak gini. Diam dulu. Dulu gua nggak pede ngepres tote bag kayak gini. Pernah ada mau masuk orderan juga, dan gue juga nggak pede karena dulu pernah ngepres sekali dan gua menyerah. Itu langsung meleleh semuanya, langsung berantakan lah pokoknya. Tapi ini gue coba di angka 1:20 15 detik, itu juga dapat saran dari grup ya. Dan alhamdulillah meskipun belum sempurna, gue harus menyesuaikan lagi suhunya sedikit, dan itu datangnya dari pengalaman juga, dan akhirnya berhasil. Jadi yang mau bikin tas kayak gini boleh menghubungi Instagram Agalogs aja langsung ya. Oke, jadi kayak gitu teman-teman, buat kalian yang baru mau memulai, biasanya nggak ada ilmu pasti di dalam hal persablonan kayak gini, terutama dalam meracik warna apa segala macam. Mungkin yang punya pengalaman jam terbang lama di sablon manual bakal mengerti lah hal itu, terutama yang jago bikin warna tuh. Itu gue salut banget, sampai sekarang gue masih belajar juga hal itu. Jadi oh iya, ini mesin ovennya mau gue nyalain dulu. Jadi seperti biasa, agar produksinya berkesinambungan, itu sambil ngeprint, ini sambil ngopen, dan seterusnya. Nanti kita akan terusin lagi video ini pada saat proses pengepresan aja ya. Udah mau jam 12, saatnya makan dulu mie ayam. Ayo mang, makan mang. Oke, jadi untuk yang warna pink udah selesai semua. Dan ini untuk yang warna hijau. Jadi dia mesinnya ada dua ya, ada hijau seperti ini. Kalau aslinya ini lebih apa ya, lebih nyala lah hijaunya. Terus ini yang pinknya juga. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi dipanggang 6. Kemudian 6 lagi nanti desainnya beda. Kebetulan itu desainnya sama semua, jadi lebih gampang. Oke, jadi ini adalah desain yang kedua. Desainnya seperti ini. Ini udah di mirror ya. Desain aslinya kurang lebih kayak gini nih. Akire. Ini masih di settingan yang sama di 720 dengan ink limitnya untuk warna 50 dan putihnya 90. Kita tunggu aja hasilnya nanti kalau sudah selesai. Oke, jadi ini kita lagi ngeprint untuk desain yang kedua untuk di 6 kaos berikutnya. Ini udah mulai di print ke kloter kedua lah ibaratnya ya. Kloter pertama udah masuk ke oven. Jadi setiap kloter itu ada 2 desain, karena ini kebetulan panjangnya itu tingginya itu cuma 25 apa ya, 20 lah gitu. Jadi masih bisa masuk satu kloter ke dalam ini. Jadi cuma 3 kali manggang dan ini udah selesai. Halo guys, ini kita lagi di toko dan ini ayah lagi ngeprint dan ayah lagi kerja dan sudah baju-baju buat press sama mesin press sama apa saja, gunting potong kuku, lem
Udah, ini udah. Jangan panjang-panjang, nanti bosen orang melihatnya. Ya udah. Dadah. Dadah dulu dong. Nggak usah dipukul, dadah aja. Dadah. Dan akhirnya proses printing dan manggang udah beres semuanya. Sekarang tinggal proses yang cepat juga ini, lumayan. Jadi kita mau press ya, langsung ke kaos. Jadi gue mau ngasih lihat dulu untuk desain-desainnya. Jadi untuk yang pertama ini 6 piece desain yang ini, tapi dibagi ke 2 warna. Ada yang hijau dan ada yang pink. Kemudian yang 6 piece lagi desain yang ini sama semua. Akire yang tadi takut nggak kelihatan jelas. Ini yang Chelsea yang pink. Kemudian ini Chelsea yang hijau. Ya jadi seperti biasa paling gue timelapse aja videonya biar cepet. Nanti kita lihat hasilnya di akhir video. Oke. Oke, jadi ini hasilnya udah selesai semua. Ini untuk yang desain yang ini, kemudian ini yang hijaunya juga udah. Ya kayak gitulah ya. Terus untuk desain yang satu lagi, bentar. Desain satu lagi, Akire, udah selesai semuanya jadinya. Ya jadi kurang lebih seperti itu tadi prosesnya. Alhamdulillah settingan 720-nya berjalan dengan normal, dengan baik. Yang pada akhirnya produksinya jadi bisa lebih cepat, terutama di dalam hal ngeprintnya ya. Oke, jadi alhamdulillah udah selesai produksi untuk orderan yang ini. Sebenarnya ada satu orderan lagi, cuma nggak mungkin gue masukin ke video ini juga ya, karena ribet sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, ini untuk berbagi buat teman-teman yang lainnya juga. Jadi alhamdulillah berjalan lancar settingan 720-nya dengan ngotak-ngatik sedikit ink limitnya ya, yang biasanya tadinya pakai 40 80 jadi 50 90 untuk warna dan putihnya. Dan sekali lagi pesan gue mungkin buat teman-teman, kita sama-sama belajar ya. Jadi semua ini bisa kita dapatkan, maksudnya pengetahuan-pengetahuan seperti tadi bisa kita dapatkan sebenarnya lebih ke dari pengalaman pribadi sih, karena kan tiap produk yang kita bikin desainnya pasti berbeda-beda, settingannya berbeda-beda, softwarenya juga berbeda-beda, komputernya berbeda-beda, bahkan suhu pun berbeda-beda. Itu berpengaruh sedikit banyak lah kurang lebih. Ya kurang lebih kayak gitulah videonya. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan klik tombol like. Jangan lupa juga untuk di subscribe. Kalau misalkan ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar. Kita ketemu lagi nanti di video berikutnya, insya Allah. Sampai bertemu lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.